Salam jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan jemaat saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah berkaitan dengan perayaan kematian Tuhan Yesus yang kita sebut dengan Jumat Agung. Kita akan menikmati firman Tuhan. Ya, sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kepada kami. Ini merupakan hari yang bersejarah dalam kehidupan kami. Kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, baiklah kita akan belajar firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di rumah menyiapkan firman Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan kita hari ini dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 ya. Kita hari ini akan membahas tema yang diberikan oleh Sinode GBSK. Tema yang diberikan Sinode GBSK adalah pengorbanan yang sempurna. Kita akan baca, saya akan baca, silakan jemaat mengikuti. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kisah kematian Tuhan Yesus merupakan penggenapan firman Allah yang diucapkan oleh para nabi. Bahkan Yesus sendiri menubuatkan tentang rencana kematiannya. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Sakaria menubuatkan tentang Yesus dijual dengan 30 keping perak. Itu Sakaria sudah menuliskannya. Yesaya, Mika juga demikian. Kematiannya lewat dicambuk, dipukul. Yesaya menuliskan ratusan tahun sebelum Yesus disalibkan. Amos juga menubuatkan tentang suasana ketika kematian Yesus terjadi. Ada kegelapan di sekitar kematian Yesus. Dan Yesus juga pernah berkata, Anak manusia akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, Yesus disalibkan. Ada orang-orang yang berkata, oh Yesus tidak disalibkan, yang disalibkan orang yang serupa dengan Yesus. Tapi pendapat ini dibantah dengan jelas ya. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia berkata, inilah ibumu kepada Maria. Dan Maria tidak pernah menolak ketika dikatakan inilah ibumu. Artinya ketika Yesus berkata inilah ibumu, Maria setuju. Dengan kata lain bahwa Yesus memang betul-betul disalibkan dan disaksikan oleh banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kematian Yesus merupakan pengorbanan yang sempurna. Hari ini kita akan membahas tema yang diberikan oleh pengurus pusat Sinode untuk Paskah tahun ini. Tema yang kita membahas adalah
pengorbanan yang sempurna. Ya. Bagaimana kira-kira bentuk pengorbanan yang sempurna? Dalam nas yang kita baca ini kita akan belajar beberapa bentuk pengorbanan sempurna yang harus kita pahami baik-baik. Supaya apa? Supaya membangun pelayanan kita. Pelayanan kita kerjakan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, coba perhatikan baik-baik dalam ayat 4 ya. Di sana dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang pertama, bentuk pengorbanan yang sempurna adalah bertujuan bukan untuk kepentingan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kecenderungan manusia itu berpusat pada dirinya sendiri. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita sedang berfoto dalam sebuah kerumunan rame-rame ya, ketika foto itu jadi, maka yang pertama yang kita lihat adalah di mana ya gambar saya? Kita akan cari gambar saya ya. Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu ada kecenderungan berfokus pada diri sendiri. Dalam nas yang kita baca ini, Paulus sedang menasihati orang Kristen di Filipi. Kenapa? Karena di Filipi sedang terjadi perselisihan. Beberapa jemaat sedang terjadi perselisihan. Paulus sebagai seorang rasul, dia sebagai seorang hamba Allah, tidak mengendaki perselisihan akan terjadi terus ya. Sebab itu Paulus ingatkan supaya masing-masing harus jangan mempertahankan haknya. Caranya bagaimana? Paulus mengajak jemaat di Filipi supaya melihat kepada pola pengorbanan yang Yesus lakukan. Bagaimana pengorbanan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku? Dia bersedia mengesampingkan atau membatasi hak-haknya sebagai Allah untuk menjadi manusia demi menolong, demi jadi berkat bagi orang lain. Kita lihat Yesus, dia meninggalkan kenyamanan surgawi, datang ke dunia yang serba terbatas. Kenyamanan surgawi yang penuh dengan kemuliaan dia tinggalkan, datang ke dunia yang penuh kehinaan, yang penuh dosa. Dia datang ke dunia ini. Tujuannya apa? Hanya untuk menolong, hanya untuk menebus kita yang berdosa. Siapa kita sebetulnya, Bapak Ibu Saudaraku? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma 3:23, sebab semua orang sudah berbuat dosa, sebetulnya tidak layak. Allah yang kudus datang ke tempat yang kotor oleh dosa, tapi karena Tuhan tahu bahwa manusia itu perlu diselamatkan, dia tidak mementingkan dirinya, dia menjelma jadi manusia dalam pribadi Yesus. Untuk apa? Untuk mati disalibkan bagi kita yang berdosa. Kalau ada orang benar mau mati untuk orang benar, atau orang benar berkorban bagi orang benar, itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau ada orang benar rela berkorban, rela mati bagi orang yang tidak benar, itu yang luar biasa. Dan Yesus lakukan itu, Bapak Ibu. Sehingga di atas kayu salib, ketika disalibkan, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Artinya apa? Artinya dia sungguh-sungguh memberikan pengampunan pada orang yang sebetulnya tidak layak ya. Itu yang pertama, pengorbanan yang sempurna. Orientasi tujuannya bukan kepentingan diri, tapi juga kepentingan orang lain. Yang kedua, ayat yang ke-7 berkata kepada kita, dijelaskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah dilakukan dengan hati hamba. Hamba artinya budak. Budak pada zaman dulu tidak ada hak apapun dalam hidupnya. Tugasnya satu, dia hanya melayani tuannya. Bagaimana supaya tuannya itu bisa disenangkan oleh
pekerjaan-pekerjaannya, oleh aktivitas-aktivitasnya. Yesus adalah Allah yang mulia. Dia harus menjadi Allah, menjadi manusia, dan dia turun di dalam kehinaan. Yesus sebagai Raja, dia harus menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba, melakukan tugas penghambaan. Yesus sebagai Raja yang dilayani, tapi dia harus melayani. Kalau di dalam bahasa yang kita lihat, dalam nas yang kita baca ini, Yesus sebagai hamba itu, dia oleh Paulus dijelaskan mengosongkan dirinya. Kapasitasnya Allah, tapi dia mengosongkan kealahannya, dia lepaskan hak kealahannya untuk menjadi hamba. Bapak Ibu, hamba itu di dalam arti, dalam bahasa aslinya itu artinya seseorang yang membungkuk, jalannya membungkuk, bahkan dia membungkuk seperti makhluk yang merayap, seperti makhluk yang merangkak. Jadi artinya apa? Yesus mengambil posisi yang sangat rendah. Itu dilakukan untuk apa? Dilakukan demi kita yang berdosa. Bagaimana bentuk penghambaan Yesus ketika dia menjadi manusia? Kelahirannya kita perhatikan di kandang domba. Kita lihat kehidupannya, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kematiannya, bahkan untuk kuburnya, dia mesti diberi kubur oleh Yusuf Arimatea. Cara kematiannya sangat hina. Kepalanya dimahkotai duri. Dia seorang raja yang bermahkotakan kemuliaan, harus turun posisi, dimahkotai dengan duri. Dia raja yang biasanya dikawal oleh para malaikatnya. Dia dikawal oleh para penjudi, tentara-tentara yang mengundi untuk memperebutkan bajunya. Dia sebagai raja yang ketika berdiri ada orang bersorak-sorak untuk menyambut dia, tapi ketika dia sebagai hamba dalam kematiannya, orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa dia lakukan itu? Tujuannya supaya kita yang hina karena dosa, kita mendapatkan kemuliaan ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Yesus mati disalibkan, sebelum dia mati dia berkata begini, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia katakan kepada salah satu dari penjahat, dari penyamun yang bertobat. Artinya apa? Artinya Yesus memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menempatkan diri sebagai hamba. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan kemuliaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bentuk pengorbanan sempurna yang ketiga yang terakhir, ayat 8 berkata kepada kita, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bentuk yang ketiga pengorbanan yang sempurna adalah dilakukan dalam ketaatan. Dilakukan dengan motivasi untuk mentaati Tuhan. Ketaatan adalah harga yang harus dibayar. Yesus lakukan itu. Dia membayar harganya, dia membayar harga pelayanannya, mengorbankan dirinya sendiri sebagai ketaatannya kepada Tuhan. Ketika disalibkan, Bapak Ibu Saudaraku, dia harus mengalami pengorbanan, bukan saja fisiknya, tapi secara batin dia harus mengalami pengorbanan. Dia diejek, dia didera, dia dicambuk, dia ditampar, diperlakukan tidak adil,
selama diperkirakan proses sejak dia ditangkap di Taman Getsemane sampai dia disalibkan diperkirakan kurang lebih 15 sampai 16 jam. Proses yang sangat lama. Salib yang dipikul diperkirakan 50 kg, sangat berat. Perjalanan ditempuh dari tempat dia dihakimi, diadili, sampai ke tempat penyaliban diperkirakan 600 meter. Jalanan di sana bukan jalanan yang lurus. Jalanan di sana jalanan yang naik turun. Dia harus menderita, dipermalukan, dia secara fisik menderita, dan itu dilakukan karena dia mentaati apa yang jadi rencana Allah, yaitu menyelamatkan kita yang berdosa. Sebab itu ketika disalib dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Karya keselamatan, pekerjaan keselamatan yang direncanakan Allah bagi kita sudah tuntas dikerjakan Yesus di atas kayu salib dengan ketaatannya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, keselamatan yang dikerjakan Yesus sudah lengkap, sudah tuntas, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Iman pada Yesus itu akan membawa kita pada keselamatan yang sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus, di dalam menyambut hari kematian Yesus, kita sungguh-sungguh belajar taat. Mari kita belajar lakukan pengorbanan secara sempurna. Yang pertama, kita lakukan bukan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan orang lain juga. Yang kedua, kita lakukan itu karena kita punya hati seorang hamba dengan hati seorang hamba, dan kita lakukan di dalam ketaatan pada Tuhan, sehingga ketika kita untuk kepentingan orang lain juga dengan hati hamba, dengan ketaatan, pekerjaan Tuhan akan semakin bertumbuh, semakin berkembang. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam suasana menyambut hari kematian Yesus ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Dia yang berkenan mati disalibkan buat kita yang berdosa. Kita peringati dengan kita mengadakan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah menyiapkan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini diingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami akan menikmati roti yang melambangkan tubuh-Mu dan minum anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah buat kami yang berdosa. Mari Tuhan memberkati perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan ambil roti. Perhatikan baik-baik. Malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan sambil memecah-mecahkan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Setelah Dia mengucap syukur untuk roti yang melambangkan tubuhnya, Dia mengambil cawan. Sambil Dia mengambil cawan, Dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan roti dan kita akan minum anggur. Silakan pegang rotinya. Kita mengucap syukur untuk roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan buat kita yang berdosa. Terima kasih buat roti yang melambangkan tubuh-Mu. Karena dosa kami, tubuh-Mu harus dihancurkan, ditombak, dicambuk di atas kayu salib. Engkau dipaku tubuh-Mu untuk pengampunan dosa kami. Kami akan menikmati, akan makan roti. Biarlah kami akan membawa kami semakin mentaati Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat roti yang melambangkan tubuh-Mu. Amin.
Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dengan ucapan syukur. Silakan angkat cawanya dengan tangan sebelah kanan dan diangkat. Kita bersyukur buat anggur yang melambangkan darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Di atas kayu salib darah-Mu tercurah untuk menyucikan kami yang berdosa. Kami akan minum anggur yang melambangkan darah-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus dengan ucapan syukur. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita lewat upacara perjamuan Tuhan yang kita adakan pada hari ini. Kita percaya bahwa apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu akan membangun, memberkati kehidupan iman kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi kesempatan buat kami untuk membangun persekutuan dengan Tuhan lewat upacara perjamuan Tuhan. Kami sudah menikmati roti yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami. Kami juga sudah minum anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah untuk pengampunan dosa kami. Sekarang kami berdoa, biarlah segala sesuatu yang kami terima akan membangun kehidupan iman kami. Bapa, kami mendoakan kalau ada yang sakit oleh kuasa roti dan anggur perjamuan, setiap sakit penyakit terjadi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji buat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita bisa merayakan acara Jumat Agung mengenang kematian Tuhan Yesus buat kita yang berdosa. Saya terus menghimbau bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, kalaupun tidak bisa datang beribadah di gereja, silakan terus mengadakan ibadah baik itu di hari Rabu maupun di hari Minggu untuk membangun sebuah mezbah Allah. Dan kita percaya lewat persekutuan, walaupun di gereja, walaupun tidak di gereja, maksud saya di rumah kita akan terus diberkati. Kita terus berdoa supaya kasus yang terjadi di seluruh belahan dunia ini segera terselesaikan. Kita terus minta belas kasihan Tuhan supaya COVID-19 ini segera selesai sehingga kita kembali bersekutu di dalam suasana sukacita dan dalam berkat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa berkat. Terimalah berkat Tuhan. Bapa, kami sudah terima berkat firman Tuhan lewat ibadah pada hari ini. Kami sudah mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Apa yang kami terima dari Tuhan, baik firman Tuhan maupun acara perjamuan Tuhan, akan membangun kehidupan iman kami. Apa yang kami persembahkan buat Tuhan, persembahan harta kami, pujian kami, Tuhan terima sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah memberkati kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Amin.